Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah tema kita di waktu duha yang penuh berkah ini, masuk surga sekeluarga dan reuni sahabat di surga, insyaallah. Terkait dengan tema kita masuk surga sekeluarga, ya mungkin yang menjadi mindset kita selama ini, ya, dan termasuk saya pribadi dahulunya ketika belajar agama, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya masuk surga. Itu yang terpikirkan ketika dahulu belajar agama, ngaji, kemudian mulai memperbaiki akhlak dan adab kita, mencari ridho Allah. Dulu tujuannya bagaimana saya pribadi sendiri masuk surga. Dan memang itu yang diperintahkan, memang benar diperintahkan demikian. Ya, karena kita harapannya termasuk menjadi orang-orang yang faiz, yang menang, yang beruntung. Sebagaimana firman Allah, man zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah, merekalah orang-orang yang faz, orang-orang yang beruntung, sukses, berhasil. Ini tujuan hidup kita. Jadi dulu yang dipikirkan adalah bagaimana masuk surga, saya bagaimana masuk surga. Kemudian setelah kita belajar lagi, ngaji lagi, ya, menuntut ilmu lagi, ya, ternyata apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, pengen masuk surga, ternyata kurang sempurna. Jadi apa yang mungkin, dan ini bisa jadi, ini pengalaman pribadi, dan bisa jadi mungkin juga menjadi apa yang dipikirkan dalam benak kaum muslimin, bahkan jemaah sekalian. Ya, selama ini mungkin yang dipikirkan adalah bagaimana saya masuk surga. Ya, ternyata ini kurang sempurna. Dan inilah fungsi kita belajar, ngaji terus, menuntut agama terus, kita memperbaiki. Mengapa demikian? Ternyata ya, yang lebih sempurna, ya, tujuan, kalau kita bicara tujuan kita hidup di dunia ini apa, kan tadi ya, pengen masuk surga, dapat ridho Allah, masuk surga. Itu tujuan kita, kan, kita beragama, kita datang majelis ilmu, kita ngaji, beribadah Ramadan, puasa, zakat, iktikaf. Kita kan mencari ridho Allah, kemudian setelah Allah ridho baru masuk surga. Ya. Tapi selama ini kita memikirkan masuk surganya apa sendiri. Ternyata setelah kita belajar lagi, nuntut ilmu lagi, ya, mendapatkan wejangan lagi, ternyata apa yang menjadi visi misi saya hidup selama ini kurang sempurna. Karena yang sempurna adalah visi misi hidup saya selama, visi misi tujuan saya hidup sekarang ini adalah bagaimana bisa masuk surga sekeluarga. Itu yang menjadi tujuan saya. Ibaratnya kita dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam suatu perkumpulan,
Kita pasti punya tujuan, pasti disebutkan visi misi, pasti gitu ya. Organisasi A, visi misinya apa? Bahkan masjid pun punya gitu ya, visi masjid. Kemudian perusahaan punya visi misi. Kita membuat komunitas, visi misinya apa? Nah, sekarang visi misi kita hidup di dunia ini, masuk surganya bukan sendiri-sendiri lagi, tapi masuk surganya sekeluarga. Itu menjadi tujuan terbesar hidup kita selama ini. Masuk surga sekeluarga. Ingat, tujuan visi misi terbesar hidup kita sekarang ini apa? Masuk surga sekeluarga. Mengapa demikian? Karena pertama, dalil-dalil justru menunjukkan itu masuk surga itu sekeluarga. Beberapa dalil-dalil menunjukkan masuk surga itu sekeluarga. Kemudian selanjutnya, konsep kebahagiaan di surga, bahagia bareng keluarga. Yang kedua, nanti kita sebutkan dalilnya. Jadi konsep kebahagiaan di surga itu bahagia bareng keluarga. Kemudian yang ketiga, Allah bahkan memberikan wasilah atau memberikan kemudahan bagaimana supaya keluarga itu ngumpul di surga. Makanya ada syafaat yang selama ini kita ketahui bahwasanya anak memberikan syafaat kepada orang tua, ya gitu kan ya. Nanti kita bacakan dalilnya. Ya, jadi orang tua ya, bahkan sampai tahap orang tua sudah berada di tepi jurang neraka, siap masuk neraka, tapi karena anaknya ditarik. Supaya apa jemaah kira-kira? Supaya ngumpul di surga bareng. Masuk surganya bareng. Dan ternyata Allah juga memfasilitasi bukan hanya anak yang menarik orang tua, tapi orang tua pun menarik anaknya. Ibaratnya misalnya anaknya berada di surga, tingkatan surga terendah, kemudian orang tuanya berada di atas, maka disusulkan. Karena surga itu inna fil jannati mi'atu darajah. Hadisnya menyebutkan surga ada 100 tingkat. 100 tingkat. Bahkan sampai-sampai orang tua pun menarik anaknya. Jadi anaknya di bawah, orang tuanya di atas, anaknya ditarik ke atas. Ya, nanti kita bacakan dalilnya. Mungkin ini yang banyak belum kita ketahui. Wallazina amanu wattaba'tu bihim dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini dalil dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang yang beriman, kemudian anak cucunya mengikuti keimanan, makanya alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan anak-anaknya. Dan coba buka tafsir ayat ini, tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, As-Sa'di, disebutkan al-haqna, kami susulkan, itu menunjukkan bahwasanya anak nanti akan disusulkan kepada derajat surga orang tuanya. Yang di bawah, anaknya di bawah, orang tua di atas, disusulkan ke atas. Supaya apa kira-kira jemaah? Supaya apa? Supaya ngumpul di surga bareng. Disusulkan. Ya. Supaya ngumpul sama-sama bahagia. Kenapa? Karena tadi yang nomor 2, justru konsep kebahagiaan di surga, bahagianya bareng keluarga. Jadi mau nggak mau harus masuk surga bareng-bareng. Ya gitu. Ya. Kalau yang selama ini kita ketahui yang memberikan syafaat cuma anak saja ya, anak itu udah banyak dalil-dalilnya. Anak-anak istighfar apa, nanti kita bacakan juga. Tapi ternyata orang tua pun memberikan syafaat kepada anak. Dalil lainnya adalah kalau sesama teman saja memberikan syafaat, sesama teman bisa memberikan syafaat, apalagi orang tua sama anaknya. Masa nggak bisa? Iya kan? Ya, Nabi memberikan syafaat, orang soleh memberikan syafaat, syuhada memberikan syafaat. Ini orang tua sama anak masa enggak? Padahal dia yang paling dekat, paling dicintai. Orang tua juga bisa memberi syafaat kepada anaknya,
menarik, kami susulkan. Supaya apa? Semua itu konsep kumpul di surga. Jadi para jamaah sekalian, ya itu cukup 3 kita sebutkan ya. Justru malah dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya masuk surga itu sekeluarga malah, bukan sendiri-sendiri. Dalil-dalil tadi. Yang pertama tadi dalil-dalil tentang suami bersama istrinya di surga, kemudian juga masuk surga bareng-bareng. Kemudian yang kedua, konsep kebahagiaan di surga itu bersama keluarga. Yang ketiga tadi, sampai-sampai Allah memberikan sarana, memberikan wasilah bagaimana ini ngumpul semuanya dengan syafaat. Seperti itu. Kita bahas dalilnya dulu ya, karena kita beragama dengan dalil. Yang pertama, dalilnya menyebutkan bahwasanya masuk surga bareng-bareng. Kita nggak usah bacain semua. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Jannatu adn, surga Aden, yadkhulunaha, akan masuk ke dalamnya. Siapa? Wa man salaha, orang yang soleh. Wa man salaha dari siapa? Min abaihim, bapak-bapaknya. Wa azwajihim, istri. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak. Disebutkan masuk surga bareng-bareng. Bapak, istri, anak. Ya, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini dalil menyebutkan masuk surga bareng-bareng. Silakan baca tafsirnya di situ. Ya, disebutkan. Saya bacakan tafsir dari Ibnu Katsir dari ayat ini. Ya, kita bacakan kalam ulama. Tafsir dari Ibnu Katsir siapa yang nggak tahu nih, ahli tafsir. Beliau mengatakan yajma'u bainahum wa baina ahibbaihim fiha minal aba wa ahlin wa abna. Maka Allah akan kumpulkan antara dia dengan orang-orang yang dicintai. Yaitu bapak, istri, anak. Karena itulah yang kita cintai. Antara anak, istri, anak, orang tua, istri. Itu orang yang kita cintai. Dan kita kemarin jelaskan ini namanya fitrah dan jibiliyah. Fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya manusia cinta sama orang tua, cinta sama bapak ibu, cinta sama anak, cinta sama istrinya. Ini fitrah ya. Karena kalau fitrah, kalau enggak cinta, berarti sudah keluar dari fitrah. Terlalu banyak maksiat, sudah gelap hatinya, sudah ini. Jadi orang tuh pasti sayang orang tua, sayang istri, sayang anak. Kalau enggak, ini keluar dari fitrah. Jadi itu maksudnya tadi malam udah kita jelasin ya fitrah ya. Fitrah itu nggak usah diajarin, nggak usah pakai tutorial YouTube, nggak usah pakai tutorial di TikTok, nggak usah diajarin, memang sudah begitu. Nggak usah pakai teori-teori lagi, diyakinkan, nggak usah. Sudah pasti cinta dengan orang-orang. Makanya disebutkan kenapa masuk surga, karena Allah kumpulkan dengan orang yang dicintai. Tafsir Ibnu Katsir. Ya, dan dari sisi psikologis, ya Ibnu Katsir bilang dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kenapa? Karena orang itu kalau bahagia pasti dia cari orang yang dicintai. Ini kita ngomong psikologi. Ya makanya Ibnu Katsir menafsirkan baina ahbabihi atau ahibba. Karena kalau orang lagi senang, dia pasti mencari orang yang dicintai. Dia hubungi, dia kumpul. Coba sekarang, misalnya nih ya, seorang anak misalnya lulus di universitas yang ternama. Siapa pertama kali dia telepon? Pas dia mikir siapa orang-orang yang dicintai, dia langsung telepon orang-orang yang dicintai. Kalau bisa ngumpul, dia datengin, dia berbagi kebahagiaan sama orang yang dicintai. Pasti. Pokoknya kalau orang manusia senang, pasti dia tuh cari orang yang dicintai dulu. Ya.
siapapun itu. Dia cari orang-orang yang dia senangi untuk kumpul kalau senang. Nah, makanya ini pas lagi masuk surga, ya dia cari orang yang dicintai dulu dong. Masalahnya gimana? Pas dia cari nggak ada. Wah, ini gimana nih? Dia cari nggak ada, gimana? Nah, makanya Allah kasih wasilah. Gimana bisa ngumpul? Ya. Kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir, mimman huwa solihul liduhulil jannah. Nah, dari keluarga tapi yang soleh, yang berhak masuk surga, minal mu'minin. Makanya tugas kita sekarang, kita memastikan bagaimana anggota keluarga kita semuanya itu soleh. Soleh itu terjemahnya solihun, layak. Terjemah bahasa Arabnya itu solihun liduhulil jannah, dia layak masuk surga. Makanya tugas kita pertama sekarang, pastikan semua anggota keluarga kita layak masuk surga. Salah satunya adalah sesuai dengan buku yang mungkin dibagikan itu, masuk surga dengan tauhid. Nah, salah satunya apa? Tauhid. Kita pastikan anggota keluarga kita tauhidnya bagus semuanya. Kita pastikan anggota keluarga kita ini jauh dari menyekutukan Allah, baik syirik asghar, syirik akbar. Ini tugas pertama dulu. Ya. Kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir, litaqarra a'yunuhum bihim, supaya menjadi qurratu a'yun, supaya jadi bahagia. Coba aja lagi senang-senang ngumpul-ngumpul, tapi tiba-tiba satu anggota keluarga nggak ada, gimana coba? Kan nggak bisa jadi qurratu a'yun. Coba, nah sekarang gambarannya gini nih, kan kita lebaran, ya, Id gitu kan. Kita lagi ngumpul lebaran nih, kan pasti bahagia ya. Tiba-tiba ada satu anak kita nggak gabung karena mungkin nggak bisa pulang, nggak bisa apa, gimana rasanya kira-kira jemaah? Satu aja deh anak nggak ikut, gimana? Udah sedih gitu, ya. Lagi lebaran, lagi kumpul-kumpul, kemudian tiba-tiba, loh, mana satu ini nggak ada? Ini udah jadi sesuatu yang kok nggak ada gitu, kurang lengkap. Nah, apalagi nanti di surga ngumpul, tiba-tiba kurang satu, mana ini kok nggak ada? Gimana rasanya jemaah? Ya. Kalau kita bisa memberikan syafaat dan dia layak masuk surga, alhamdulillah, ditarik. Semua saling narik nanti, ngumpul bareng. Tapi sekarang permasalahan gimana? Kalau ada anggota keluarga kita nggak didik dengan tauhid, dia pernah melakukan syirik asghar, pernah melakukan syirik akbar, waliyazubillah, ketahan, ya, atau sebagian lagi terpaksa, waliyazubillah, masuk neraka dulu nanti nyusul, kan ada yang kayak gitu ya. Gimana rasanya? Ya, makanya tafsir Ibnu Katsir, litaqarra a'yunuhum bihim, supaya jadi qurratu a'yun. Ya. Jadi qurratu a'yun. Ya, hatta innahu tarfa'u darajatil adna ila darajatil a'la. Sampai satu sama lain mengangkat mengangkat darajah yang adna, yang rendah, ke derajat yang tinggi. Saling ngangkat. Saya mengangkat minggu ini tangkizi dalikal a'la, darajah tanpa mengurangi derajat yang atas. Jadi yang atas itu nggak turun, tapi yang bawah enak. Nah, ini tafsir dari Ibnu Katsir dari ayat yang tadi. Nah, jadi justru dalil ini menunjukkan masuk surga itu bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Bareng-bareng. Ini dalil menunjukkan ke sana. Kemudian dalil yang lain, betapa banyak ayat-ayat kita baca dalam Al-Quran, ya, suami itu berkumpul sama istrinya. Di surga itu suami itu berkumpul sama istrinya. Ya, coba contoh misalnya di surat Yasin, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Mereka bersama istri-istri mereka fi dhilal, di bawah naungan. Ada yang menafsirkan naungan pohon, ada yang menafsirkan naungan Allah Subhanahu wa taala. 'Alal ara'iki muttaqiun, di atas dipan-dipan bertelekan. Santai. Coba sekarang buka Al-Qur'annya, search kata-kata hum wa azwajuhum, mereka bersama istri, mereka bersama istri. Ya. Di surat Ar-Rahman juga banyak hum wa azwajuhum alal, mereka bersama istri, mereka bersama. Ini konsep
Itu kan konsep masuk surga itu suami istri bareng. Konsep bareng. Jadi nggak masuk sendiri-sendiri. Bareng. Ngumpul bareng. Ini dalil bahwasanya yang namanya masuk surga itu justru konsepnya ayat-ayat menyebutkan masuk surga itu sekeluarga. Kemudian yang kedua, konsep kebahagiaan surga itu menikmatinya bareng keluarga. Jadi konsep seperti ini, konsep di surga ya. Jadi saya tuh pernah kita kan kalau saya di Jogja tuh sering daurah ya, tanya aja Mas Helmi ini. Saya sering konsepnya kalau di Jogja tuh kita daurah bahas tuntas. Gitu. Jadi saya pernah bahas tuntas tentang apa ya, nikmat surga, kita bahas tuntas sampai rinci, dahsyatnya neraka kita bahas. Nah itu konsep surga. Jadi konsep di surga itu kita itu kebahagiaannya pertama, setiap orang itu dipasangkan sama istrinya. Ya, jadi dia raja, istrinya ratu. Kemudian diberikan kerajaan sejauh mata memandang. Dan itu jadi kita di surga itu sama kayak di dunia, punya rumah gitu kan ya. Di surga sama, masing-masing punya kerajaan. Rajanya suami, ratunya istri. Ya, kemudian kerajaan sejauh mata memandang, kemudian di situ nanti ada malaikat, kemudian ada wildanun mukhalladun, ya ada anak-anak kecil yang melayani, yaitu fu alaihim wildanun mukhalladun. Nah, ini di kerajaan ini ya udah raja ratunya menikmati bareng-bareng. Konsepnya menikmati bareng-bareng. Kebayang nggak kalau masuk surga sendiri-sendiri? Enggak. Jadi di surga itu bukan apa ya? Ntar suami tinggal sendiri, istri tinggal sendiri, ya enggak. Bukan begitu konsepnya. Kita suami nikmat sendiri-sendiri, makan buah sendiri, ini sendiri enggak, istri ini sendiri enggak, bareng-bareng. Makanya tadi ayat tadi hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Dia sama istrinya duduk bertelekan, menikmati berbagai macam kenikmatan surga. Nikmatinya bareng-bareng. Nikmatinya bareng-bareng. Ya. Demikian juga dengan keluarga nanti. Lalu bagaimana anak kita, orang tua kita? Sama, anak kita kalau sudah nikah, dia nanti punya kerajaan lagi sama istrinya. Anak kita gimana kalau sudah nikah, dia punya kerajaan lagi. Orang tua sama bapak ibu kita sama, dia punya kerajaan berdua lagi. Sendiri-sendiri, masing-masing setiap tingkat. Dan kapan menikmatinya? Menikmatinya adalah berkunjung antar kerajaan, dalam tanda kutip. Ada momen berkunjung, ngumpul. Jadi konsepnya nanti kita akan saling kunjungin. Ya nanti kita bahas nanti ya di dalil selanjutnya. Jadi nanti misalnya kita main-main ke rumah kerajaan anak kita, kerajaan orang tua kita, ngumpul situ bareng-bareng lagi, seperti itu konsep. Bahkan bukan hanya orang tua, tapi juga sesama teman. Makanya kita bahas nanti konsep reuni sahabat di surga. Kita akan berkunjung, jadi kita punya kerajaan, betapa banyak dalil-dalil gitu kan, diberikan kerajaan sejauh mata memandang. Nah itu dia bukan kerajaan sendiri, bareng istri. Jadi ibaratnya kita jadi pasangan abadi. Makanya itulah konsepnya kita, bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Karena kalau sehidup semati, ya dek, nanti kalau mati ya abang nikah lagi aja dek. Selesai berarti kan. Gitu ya. Bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Karena memang konsepnya gitu, dipasangkan jadi suami istri di surga, pasangan abadi. Selama-lamanya. Nikmatin bareng-bareng. Jadi saling ngunjungin begitu, ngunjungin kerajaan. Kita nanti ke kerajaan orang tua kita, ngumpul. Kadang-kadang juga saling ngumpul di mana, semua ngumpul seperti itu. Itu konsep. Bukan hanya keluarga, teman pun begitu. Kita nanti main-main. Karena nanti tempat reuni sahabat itu pertama, tempat reuninya nanti saya bacakan dalilnya. Pertama, tempat reuninya ngumpul, nunjukin satu sama lain. Yang kedua, ngumpulnya di pasar. Reuni sahabat nanti ngumpulnya di pasar surga. Ada dalilnya nanti kita bacain. Ngumpulnya di mana lagi? Di bawah pohon. Di surga banyak pohon-pohon. Ngumpul. Kemudian ngumpulnya di mana lagi? Syati'in nahar.
Disebutkan dalilnya di pinggir sungai tempat ngumpul antar sahabat. Jadi ini konsep. Ya, konsepnya ini kalau kita daurah itu kita jelasin rinci nanti dari dalilnya ini bagaimana konsep kebahagiaan di surga. Bagaimana bentuknya, bagaimana ininya, bagaimana dan sebagainya. Nah, jadi justru para jamaah sekalian, di surga itu konsepnya adalah menikmati surga bareng-bareng sama keluarga. Jadi bukan, saya juga dulu gitu kan, belum ngaji, belum belajar agama, yang saya bayangkan saya nanti masuk surga nikmat sendiri-sendiri aja deh. Saya makan buah sendiri, ini sendiri, nanti bidadari, begini, enggak. Bukan gitu konsepnya gitu. Ya, menikmati bareng-bareng. Seperti di dunia ini, kita ngumpul, kita makan bareng, nanti kita ngumpul bareng, bahkan nanti ngobrol-ngobrol bareng. Di surga nanti kita ngobrol-ngobrol. Cuma nanti ada obrolannya apa? Ada hadisnya. Kita ngobrol apa nanti? Ya, ngobrol. Ya, seperti itu. Jadi memang konsep seperti itu. Jadi menikmati surga itu justru bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Bukan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga ya, poin ketiga tadi. Supaya bisa masuk surga bersama, ngumpul bareng, sampai Allah memberikan berbagai wasilah, syafaat. Supaya apa? Ngumpul. Saling narik. Saling narik. Ya, saling menarik. Seperti itu. Contoh, kalau anak narik orang tua, ini udah dalilnya dibacain ya, macam-macamnya. Contoh misalnya ya. Saya bacakan hadis satu. Contohnya nanti ada suatu di akhir zaman nanti dalam hadis disebutkan ya, ini ringkas saja ya karena kita belum bahas ya masuk surga reuni sahabatnya, kita belum bahas nih. Ringkas saja ya dalilnya. Contoh misalnya nanti di dalam suatu hadis disebutkan ada seseorang yang dia itu sudah pasrah. Sepertinya saya ini ya masuk neraka. Kalaupun masuk surga, saya mungkin paling bawah gitu. Disebutkan dalam hadis, seseorang laki-laki. Ya. Mengapa bisa demikian? Iya, karena kita semua itu sudah tahu kedudukan kita. Sejak dicabutnya nyawa. Jadi begitu dicabutnya nyawa, kita sudah bisa tahu gambaran. Kira-kira kita itu, ya ginilah kira-kira. Ketika dicabutnya nyawa, ya, dan puncaknya adalah ketika ditanya mungkar nakir. Makanya disebut dengan fitnah kubur. Fitnah, jadi fitnah kubur sama siksa kubur beda. Kalau fitnah kubur, pertanyaan mungkar nakir. Kalau siksa kubur ya siksa. Jadi manusia itu sudah tahu, bisa memperkirakan posisinya. Sudah ada gambaran ketika nyawa dicabut ya, karena perjalanan panjang setelah, saya juga pernah daurahkan perjalanan panjang setelah kematian. Jadi dari cabutnya nyawa dari apa sampai ini udah pernah saya daurahkan 2 hari itu kita bahas tuntas. Jadi begitu seseorang dicabut nyawanya, dia sudah punya gambaran, kayaknya saya ini ya surganya tengah-tengah kayaknya ya, kayaknya saya ini ya, kayak begitulah, karena langsung terpapar amalan, cara menjawab ini sudah tahu ya. Dan ini pun di dunia terjadi. Coba aja kita habis ujian kan, ujian jawab. Kira-kira kita bisa memperkirakan nggak? Ya, ada ujian suatu soal nih. Ya, bisa nggak kita memperkirakan nih kira-kira? Ya, habis ujian. Bisa ya perkirakan ya. Aduh, tadi itu kayak, sudah lulus aja alhamdulillah kayaknya nih. Apes gitu ya. Bisa kirain. Bahkan bisa kita memperkirakan, saya pede banget nih kayaknya insya Allah 90 ke atas. Bisa ya? Begitu juga kita kalau sudah wafat nanti. Ya, udah wafat, udah dicabut nyawa, pertanyaan mungkar nakir, nah itu sudah bisa. Sambil nunggu alam kubur kita sudah bisa perkirain. Kira-kira ya, kayaknya surga tengah-tengah kan ini. Ya, itu bisa kita perkirakan. Ya, bisa perkirakan. Bahkan ada yang bisa saking atasnya, saking bawahnya dia bisa perkirakan. Saya kayaknya neraka nih kayaknya. Saking atasnya juga sama, saya kayaknya surga bisa. Makanya disebutkan dalam hadis, penghuni kubur sekarang itu terbagi 2. Yang sangat yakin, ya maka dia berdoa, Robbi aqimis sa'ah.
doanya orang mukmin di alam kubur sekarang, semua doanya mukmin di alam kubur yang dia punya keyakinan, dia bilang Robbi akimisah, wahai Rob, segera kiamat, tolong segerakan kiamat, nggak sabar masuk surga. Itu doanya disebutkan dalam hadis. Sedangkan orang yang sudah yakin masuk neraka, Robbi la tuqimisah, jangan kiamat. Ya, gitu. Nah, ini seseorang dalam sebuah hadis disebutkan dalam hadis, dia aduh kayaknya nih neraka kayaknya nih, ya kalau enggak mungkin ya surga paling bawah lah gitu ya. Kemudian tiba-tiba setelah ditimbang, setelah di apa dan sebagainya, kemudian barulah penetapan. Tiba-tiba begitu penetapan, ya ternyata dia masuk surga, dan masuk surga pun ditempatkan ke derajat yang tinggi, yang atas ya. Ini kan 100 tingkat ya, mungkin ya 80, 90, 100 lah disebutkan dalam hadis. Maka dia bertanya-tanya nih, men aina haza, disebutnya ya, dari mana ini semua, katanya. Dia kaget. Kemudian fayuna di munadin, ada suara yang menjawab, istighfari waladikalah, karena istighfar anakmu. Disebutkan karena istighfar anaknya, dia seperti itu, menunjukkan naik, nyusul, dapat kedudukan yang tinggi ya, istighfar anak. Nah, dan istighfar anak ini juga ya, ini perlu kita perhatikan para jamaah. Tadi disebutkan dengan istighfari waladikalah, karena istighfarnya anakmu. Nah, ini juga perlu kita perhatikan doa istighfar, doanya anak. Apa kira-kira doanya anak kepada kita? Apa doanya? Coba. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan kata-kata kama rabbayani shaghira. Terjemahnya apa kira-kira, Pak? Terjemahnya apa kira-kira? Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana kedua orang tua kami mendidik kami ketika kecil. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku dulu. Ini adab doa ya, ampun kita dulu. Rabbighfirli wali walidayya, kepada kedua orang tuaku, warhamhuma, berikan kasih sayang kepada kedua orang tuaku hidup dan mati ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik dan menyayangi aku ketika kecil. Ternyata para jamaah, doa yang dipanjatkan anak kita itu bahasanya doa yang ada syaratnya. Ini doanya bersyarat. Apa syaratnya? Tadi, kama, sebagaimana dia menyayangi aku ketika kecil. Ada syaratnya ternyata jemaah. Bisa jadi kasusnya begini. Seorang anak ikhlas berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni aku, ampuni orang tuaku, sayangi kedua orang tuaku. Kemudian Allah mengabulkan, menyayangi kedua orang tuanya. Tapi ternyata ketika kecil dia nggak disayang. Anak tersebut ketika kecil nggak disayang, orang tuanya sibuk, orang tuanya nggak peduli, orang tuanya nggak pernah ngajarin, sibuk ya, bapaknya kerja, ibu kerja juga, nggak ada peduli, nggak pernah kasih sayang, nggak punya, nggak memberikan kenangan indah masa kecil, nggak ada sayang. Kira-kira Allah ngabulkannya gimana kira-kira jemaah? Karena syaratnya apa? Sebagaimana dia menyayangi aku ketika kecil. Seolah-olah begini, doanya naik ke langit. Tapi ketika Allah mengabulkan, gimana? Ternyata nggak pernah disayang, nggak pernah dikasih perhatian, nggak pernah dikasih begini dan sebagainya. Ya Allah kabulkan sesuai dengan syarat berarti. Makanya jangan sampai jamaah doa anak kita sia-sia. Anak kita ikhlas doa, ngangkat doa sampai ke langit, diterima sama Allah doanya anak ikhlas. Ketika Allah kabulkan, ternyata syaratnya begitu. Sebagaimana orang tuaku menyayangi aku ketika kecil. Seolah-olah dia pengen ngomong doanya nih, ternyata dia nggak sayang pas kecil, dia nggak perhatian, dia nggak peduli, dia sibuk cari kerja, dia sibuk main-main, ibunya, bapaknya main keluar tiap malam, ibunya nonton Korea, nonton ini, sibuk shopping apa dan sebagainya, ya gimana ngabulkan? Jadi sekali jadi jangan sampai doa anak kita itu kurang bermanfaat bahasanya. Manfaat tetap, tapi kurang.
Kenapa kurang? Ya karena Allah mengabulkan sesuai dengan syarat tadi. Sesuai syarat. Allah kabulkan. Ya, kalau sayangnya setengah ya setengah juga. Sayangnya. Ya, sayangnya 10% ya udah Allah sayangnya 10% juga. Seperti itu. Jangan doanya bermanfaat, tetap bermanfaat. Tapi tergantung ya, tergantung dengan sampai kepada Allah, Allah kabulkan manfaat, tapi ada syarat seperti itu. Ya. Nah, jadi ini mengangkat derajat tadi, dan dalil-dalil yang lain sangat banyak sekali, dalil-dalil apa namanya, anak mengangkat derajat orang tua. Supaya apa jemaah? Supaya ngumpul masuk surga bareng-bareng. Nggak ada lain, nggak ada bukan, supaya masuk surga bareng-bareng ceritanya. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau orang tua tadi kita sudah bacakan dalilnya, wallazina amanu wattaba'athum bihim dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu dalil bahwasanya orang tua itu juga mengangkat derajat anaknya. Ya, wallazina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum bihim dzurriyyatahum, dan anak-anaknya mengikuti dalam keimanan. Mengikuti kenapa? Karena diajarkan, dia ini dan sebagainya. Ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan anaknya. Dan nanti kita kalau kita baca tafsir dan sebagainya itu disusulkan ke derajat yang sama. Dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Nah, sehingga ini dalil justru jemaah ya. Nah, ini fungsi kita belajar, fungsi ngaji. Ternyata konsep masuk surga itu sekeluarga. Makanya tadi kita sebutkan, memang sudah benar. Sudah benar tadi kita pengen masuk surga sendiri. Benar ini. Tapi kurang sempurna. Ya, dalil-dalil menunjukkan masuknya malah sekeluarga. Ya. Sekarang para jamaah pertanyaannya nih. Ya. Pertanyaannya, setelah kita tahu ya ini jadi tujuan hidup kita sekarang ini sekarang. Masuk surga sekeluarga. Ini pokoknya deh. Kan masing-masing punya tujuan hidup ya. Ada yang tujuan hidupnya saya pokoknya belum tenang kalau belum jalan-jalan ke Eropa. Saya belum tenang nih kalau belum nyoba seblak khas mana gitu. Saya belum ini pokoknya gitu ya. Pokoknya harus pernah sini seumur hidup. Harus pernah makan ini seumur hidup gitu kan. Nah, itu kan tujuan gitu ya. Tujuan hidup. Nah, sekarang setelah kita belajar, maka tujuan hidup kita sekarang dan visi misi tujuan kita adalah masuk surga sekeluarga. Dan tentunya yang namanya visi misi sekeluarga dipimpin oleh ayah. Ya, ayahnya sebagai pemimpin di mana-mana kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, banyak dalil-dalil menyebutkan ya, ayah itu nahkoda bahtera rumah tangga. Ya. Dan makanya sekarang pertanyaannya, kalau memang ini jadi visi misi kita, yang namanya visi misi itu harus disosialisasikan nggak ya, Mas? Ya. Visi misi perlu disosialisasikan, perlu disampaikan. Nah, pertanyaannya sekarang, pernah tidak kita ada yang udah nikah 5 tahun ya? Ada yang pernah nikah 10 tahun, ada yang pernah nikah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sudah pernah nikah. Sudah nikah selama itu. Nah, selama itu seumur hidup ya, selama pernikahan kita ini, pertanyaan pertama, pernah tidak kita ngomong ke istri, Dek, saya ini pemimpin rumah tangga, visi misi saya itu pengen membawa keluarga ini masuk surga bareng-bareng, tolong saya didukung. Nah, pernah nggak ngomong itu? Hah? Seumur pernikahan nggak pernah nih? Wah, habis kajian ngomong ya deh. Loh, bagaimana bisa terwujud visi misi tidak pernah disampaikan? Ya, jangan ini aja, jangan apa, jangan pakai fikih wanita. Yang penting apa ya, pasti dia tahu kok, gitu. Harus diungkapkan. Ya, kalau fikihnya perempuan kan gimana laki-laki nebak dengan benar, gitu. Pokoknya abang tebak sampai benar, pokoknya isi hati saya. Dan gitu, maaf deh, saya bukan dukun. Ya. Jadi nggak boleh, harus disampaikan, harus ngomong. Atau pernah nggak nih seumur hidup pernikahan bilang, Dek, saya pengennya sehidup bukan sehidup, tapi saya pengen sehidup sesurga sama kamu, nanti kita di surga bareng, kita jadi ratu raja di surga bareng-bareng, kita jadi pasangan abadi di surga. Pernah nggak ngomong gitu?
Alhamdulillah kalau pernah. Pernah, alhamdulillah. Harus pernah ngomong gitu dong. Kemudian pertanyaan yang kedua, pernah nggak menyampaikan ke anak-anak? Pernah nggak nyampein ke anak-anak? Nyampein, nanti kita masuk surga bareng-bareng. Pernah nggak? Ya, pernah nggak nyampein ke anak-anak? Harus sampein. Sampein ke anak-anak. Itu visi misi yang diulang-ulang terus di keluarga. Masuk surga keluarga, masuk surga keluarga. Itu kalimat yang diulang-ulang dalam keluarga kita. Diulang-ulang ya. Diulang-ulang. Kalau saya sama istri, nah ini kalau saya kan udah lama ya, bahkan nulis buku nih. Sampai-sampai saya tuh, aduh ini kok apa ya, sampai-sampai ini kok nyesel banget kenapa baru tahu sekarang gitu. Akhirnya saya nulis buku. Ya, buku yang dibagiin sama ada buku ya, saya nulis buku. Ya, masuk surga sekeluarga. Nulis buku saku. Ini bentuk saya, aduh kenapa baru tahu sekarang dalam hati ini nulis saya prioritaskan nulis buku sakunya itu. Ya. Jadi pertama kita sampaikan, ya, demikian juga istri juga harus bilang ke suami, bang, ya kita nanti di surga bareng-bareng ya bang, ya, ngumpul bareng, kita jadi ratu surga, jadi pasangan abadi insyaallah. Nah, saya setelah belajar, setelah menulis buku, itu sama istri udah sering ya, ngomong, nyampein. Nanti kita hidup sesurga ya, amin, gitu ya. Nanti kita bareng lagi di surga, amin, insyaallah. Pokoknya kita surga, jadi pasangan abadi di surga ya, amin. Gitu-gitu terus sudah. Sama istri udah sering. Ya, jadi kayak zikir harian di rumah gitu ya. Ya, kita hidup, diingetin terus kita di surga bareng lagi sih. Kita pasangan abadi, hidup sesurga insyaallah dan sebagainya. Kita kuat-kuatinnya di dunia, sabar, nanti di surga bareng-bareng kita jadi hidup sesurga. Itu sudah kita sering nyampein. Insya Allah saya setelah tahu ilmunya, saya sampaikan ke istri sering. Ya sekedar jadi bercanda lah atau apalah, kata-kata apa, pokoknya kita hidup sesurga, pasangan abadi nanti, seperti itu. Ya sering kayak gitu. Nah kemudian sama anak-anak kita pun juga melatih. Jadi alhamdulillah nih anak-anak saya itu, kalau saya pribadi ya sudah sering saya talkin doanya. Misalnya anak-anak kecil ya, sudah doa belum Dek? Sudah, doanya apa? Rabbik firli wali walidayya. Apalagi doanya? Saya bilang gitu. Dia mikir-mikir sebentar, baru dia bilang, oh iya, masuk surga sekeluarga, bagus. Itu saya talkin sama anak-anak. Anak-anak kecil 2 tahun, 3 tahun itu, dia tanya, sudah doa belum sama Allah? Sudah minta sama Allah belum? Oh sudah, doanya apa? Pengen ini, pengen itu. Apalagi doanya? Dia ingat. Oh iya Bi, masuk surga sekeluarga, bagus. Itu saya udah talkin sama anak-anak. Jadi keluarga sekarang doanya masuk surga sekeluarga. Doanya, talkin. Anak-anak kecil udah, insya Allah. Ya, kalau diingetin apa doanya Dek? Oh iya Bi, masuk surga sekeluarga belum? Iya, doa. Nah, gitu. Sudah. Ya, yang besar-besar juga sama. Yang besar-besar juga udah tahu, pokoknya masuk surga sekeluarga. Jangan lupa lo doanya, Uyobi sudah itu jadi doa harian, masuk surga sekeluarga. Ya Allah, pokoknya masuk surga sekeluarga, kumpul lagi sama istrimu, sama orang tua, sama apa, udah tahu. Anak-anak yang besar udah tahu insya Allah. Kalau diingetin, udah tahu. Artinya sudah, ini kan visi misi terbesar itu udah jadi pembahasan harian, zikir harian, kalau ditanya doa seperti itu. Ya, kemudian juga sebagai bentuk, nah saya kan kepala rumah tangganya nih, harus yang paling sering ngingetin berarti ya, kan pemimpinnya ya, visi misi saya hidup gitu kan. Nah, kadang-kadang ini saya pernah ini kadang sering ya, lumayan sering ya. Kadang-kadang kita kan staycation ya, sekeluarga ya, liburan ya. Ingat, liburan itu haknya keluarga ya. Kita ngumpul ya, kita ngumpul di penginapan, kita makan, anak-anak renang gitu ya. Ngumpul, pas makan ngumpul. Saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang ke anak-anak tuh, seneng kan? Seneng nggak liburan? Seneng. Seneng nggak makan-makan? Seneng kayak gitu. Seneng nggak kita di main-main? Seneng ya. Besok kita di surga seperti ini juga ya, bahagia ngumpul-ngumpul. Itu saya sampaikan ke anak-anak begitu. Ketika sedang liburan, staycation, sedang apa? Pernah juga lagi kita waktu itu saya dapat voucher nginep di hotel ya. Habis COVID kan, penghargaan buat dokter.
Ngumpul anak-anak seneng main-main apa semua. Nah pas lagi makan-makan gitu ya kan, makannya prasmanan tuh, seneng kan, bisa ambil comot sana comot sini, seneng ya. Ya besok di surga kita juga begini, kita makan ngumpul, ada buah-buah kita ambil, tuti ukulaha kullahinin, ya buah-buah tinggal diambil, ini tinggal diambil, makan gini. Besok kita di surga gini juga yang ngumpul. Nah jadi ini apa namanya sudah kita jelaskan ya, kita ingatkan terus ya, kita ngumpul. Jadi ada momen-momen senang, bahagia keluarga, jangan lupa besok kita ngumpul juga di surga seperti ini. Diingetin juga ada momen-momen ya, besok lebaran apalagi ya, lebaran Id, ngumpul semuanya itu jangan lupa ya, kepala keluarganya ya, sesepuhnya, jangan ngumpulnya bahas-bahas macam-macam, bilang besok kita begini juga ngumpul di surga bareng-bareng, amin ya rabbal alamin. Diingetin semuanya ya. Jadi memang perlu seperti itu. Gimana bisa dikabulkan kalau kita nggak pernah bahas, nggak pernah doa, nggak pernah diungkit-ungkit. Harus sering diungkit-ungkit, masuk surga keluarga, masuk keluarga, masuk keluarga, kayak gitu. Harus sering diungkit-ungkit, disebut-sebut dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah mulai sekarang, nah inilah fungsi kita belajar ngaji mulai sekarang seperti itu kurang lebih jamaah ya. Ya pokoknya disebut-sebut, anak-anak diajarin doanya. Lagi momen bahagia, jangan lupa besok kita bahagia seperti ini di surga, lebih bahagia lagi dan sebagainya seperti itu ya. Dan kemudian sekarang ini kita ringkas ya jamaah, karena bagian reuninya belum kita bahas. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita mewujudkan ya, cara mewujudkan berarti ya kita harus saling mendukung, berarti ya saling mendukung sekeluarga. Bagaimana bisa masuk surga sekeluarga? Pertama tadi ya, dengan tauhid dulu. Ya, masuk surga dengan tauhid. Jangan sampai salah satu anggota keluarga itu melakukan sesuatu hal yang menyekutukan Allah. Bahasa kita syirik. Ya, jangan sampai. Makanya tugas kita ajarin, pastikan tauhid setiap anggota keluarga itu bagus. Tauhidnya baik. Ya, artinya jangan sampai ya nanti kakak-kakak baca zodiak, ya, ibu-ibu masih tatayur, ya kemudian masih ini dan sebagainya. Kita ajarkan, kita pastikan ya jangan sampai melakukan syirik akbar, syirik asghar. Ini paling penting dulu, karena itu tiketnya itu tauhid utamanya, yang lain pendukung. Kan kita sedih nanti ya, karena ada ayat berbunyi wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi dia surga, tempatnya neraka, dan tidak ada yang bisa menolong dari orang-orang zalim. Ya, ini jangan sampai, itu kita pastikan dulu. Kemudian yang kedua, caranya gimana? Sekeluarga nuntut ilmu, ngaji semua. Ya, suami ngaji, istri ngaji, anak ngaji, belajar dasar-dasar agama, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ngaji, dan kita pun setelah tahu ini pun kita hasil ngaji kan ini. Ya saya juga sama, sadar waktu itu ternyata sekeluarga itu juga hasil ngaji. Ya kenapa nggak dari dulu? Ya saya kasih tahu anak-anak saya tanamkan doanya, saya talkin anak-anak satu persatu. Kenapa nggak dari dulu? Saya bilang nih, terlambat ini. Padahal ini yang paling penting, kita ngumpul di surga di keluarga. Tujuan utama bahkan. Ya, nah, jadi ngaji, ya ngaji. Nah kemudian yang ketiga barulah keluarga saling menasehati, tawasul bil haq, tawasul sabar, ya. Kepala keluarga paling utama, bapak paling utama, dia pemimpinnya, memberikan contoh yang baik, ngaji, akhlak, adab, mengingatkan istrinya kalau kebanyakan belanja, kebanyakan buka aplikasi oranye, aplikasi hijau, ya itu diingetin, dikasih nasihat. Kebanyakan masuk grup namanya grup WhatsApp namanya Gibah Diamond, ya kebanyakan nonton Korea, nyusui sambil nonton Korea, masak sambil nonton Korea, jadi itu sambil masak depannya Korea gitu ya. Ini suami ngingetin ya gitu. Demikian juga sama istri pun ngingetin suami juga, ketika suaminya itu malas kerja, suaminya itu mencari harta yang haram, suaminya itu keluyuran, nggak mau ngaji, meremehkan sholat, terlambat sholat, nggak mau ke masjid, ya diingetin suami. Ya kalau ada azan suaminya uring-uringan, masih ngegame aja gitu ya, masih ngegame, masih ini. Ya ketika Allah manggil nanti, ketika temannya ngajak goes atau mancing cepet banget gitu kan.
Nah, ini diingetin juga istrinya, Bang. Ini abang jadi imam yang mimpin kita ke surga bareng-bareng nih, gimana? Ya, gimana? Kita pengen abang tuh mimpin kita ke surga bareng-bareng. Kita mah ngikutin aja, Bang. Abang harus yang bagus, yang ngaji. Oke, silakan untuk ngomong. Para jamaah sekalian, Iman mohon bantuan untuk agar lebih maju lagi ya, karena masih banyak sebenarnya saya datang. Bagi yang lihat space di depannya kosong, silakan untuk maju lagi, yang melakukan saja nggak apa-apa. Baik ya. Baik, kita lanjutkan para jamaah ya. Jadi seperti tadi, selanjutnya kita saling ingatkan gitu. Ya, demikian juga para ayah ingatin anak-anaknya, didik dengan baik dan sebagainya. Demikian juga kadang-kadang orang tua juga perlu, anak juga perlu ngingetin orang tua. Ya, pokoknya kita ngingetin ya tentang kebaikan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ngingetin. Ya, dan itu semua butuh nasihat, semua butuh nasihat. Ya, saya pun berapa kali diingetin sama istri. Ya, ustadz loh gitu ya bahasanya ya. Saya pun diingetin sama istri berapa kali. Diingetin punya kesalahan, istri nasihatin saya, diingetin. Ya, saya punya salah ini, kadang saya begini, diingetin sama istri. Ya, punya kesalahan, justru bagus. Ini dalam rangka apa? Supaya kita bareng-bareng masuk surga. Dan memang konsep sekali lagi ya, konsep menikmati surga tuh bareng-bareng sekeluarga. Ya, jadi nggak bisa dibayangkan tuh kita nikmatin sendiri-sendiri itu kayak gimana gitu ya. Padahal di dunia aja, kalau kita nikmatin kan bareng-bareng. Satu aja nggak ada gimana. Jangankan keluarga, temen aja ya, teman. Misalnya gini, ini kan pengurus masjid ya. Pengurus masjid ya. Ada ketua, ada apa, sering ngumpul-ngumpul ya. Tiba-tiba nih main pingpong nih. Tiba-tiba satu dua orang nggak hadir. Kayak gimana rasanya nih? Mana sih ini nih? Nggak ada ini. Kayaknya ada yang kurang kan? Nah, itu temen, baru temen loh itu. Temen ngumpul nggak ada satu, nggak ada dua itu. Kita kan rasanya kayak kurang kayaknya ini. Mana dia ini, kok nggak ada ini? Kurang. Jadi kurang enak mainnya. Beda kalau dia ada, kita lebih hebat, lebih apa. Itu baru sama temen, apalagi keluarga. Keluarga nggak kebayang. Ya, kalau lagi ngumpul surga ini nggak ada. Anak bontot nggak ada, ini nggak ada. Nggak kebayang. Lebih sedih lagi di mana? Ternyata masuk neraka dulu kan, lebih sedih lagi. Nanti nyusul kan, lebih sedih. Nah, ini makanya justru konsepnya adalah menikmatinya adalah bersama-sama seperti itu. Ya, reuni. Nah, baik warga mas sekalian, itu kita cukupkan dulu ya masuk surga keluarga. Ya intinya setelah kita dapat ilmu ya kita mulai di rumah, mulai kita berbenah lagi. Ya kita musyawarahkan lagi dengan anggota keluarga gimana kita bisa masuk surga bareng-bareng seperti itu. Dan insya Allah apa yang kita lakukan terus ya, nuntut ilmu semuanya, nuntut ilmu, kasih nasihat terus dan sebagainya. Ya tetap ingetin sholat, ingetin ini, pokoknya begini aja misalnya ya, kalau ada anggota keluarga ya diingetin sholat, diingetin apa, bilang aja saya nggak mau nanti pas kita ngumpul kamu nggak ada di surga, gitu aja, sampein aja ya, jangan sampai pas kita ngumpul nanti kamu nggak ada di surga nanti ya. Sholat makanya sekarang ya, sedih nanti kamu nggak ada ya. Kayak kita ngumpul pas lebaran ya, apalagi para jemaah sekalian ya, apalagi pas lebaran itu ya, itu silahkan tanya para nenek, para kakek, itu kan yang paling bahagia bagi mereka adalah ketika semua anak-anaknya ngumpul, ya kan? Itu momen paling indah, ya, momen paling indah ya. Saya punya kakek, punya nenek, dia ketika momen paling indah itu semua anaknya datang dari berbagai desa dan kota, datang ngumpul pas lebaran, ngumpul, itu momen paling indah. Kalau lengkap semuanya, tanya aja deh, coba tanya sekarang tuh kakek, nenek apa itu, momen paling indah dalam hidup lebaran. Ketika semua anaknya dari Sumatera, Aceh, apa, dari ini dan sebagainya datang ngumpul di hari itu momen terindah dalam kehidupan. Lengkap semuanya, ngumpul saat itu indah. Coba tanya deh, momen paling indah. Tanya, karena saya juga pernah nanya, ini katanya kebahagiaan. Cuma ngumpul doang, ngumpul doang, datang semuanya, anak-anak datang ngumpul, bawa cucu-cucunya, cuma ngumpul gitu, lihat-lihat, senang, bahagia banget mereka. Kalau kita mungkin belum ngerasa, nanti ngerasa nanti. Ya, nanti kita ngerasa setelah kita sudah 60 70 tuh, oh, ini yang bahagia ini. Ya.
Kalau saya belum merasa nih anak-anak belum ada yang pergi nih. Tapi nanti setelah pergi, setelah apa, sepi tinggal berdua doang. Udah. Ya, momen terindah itu datang ngumpul semuanya. Nah, kalau kurang satu sedih dia. Sedih, kurang satu karena katanya ya sedang ada nggak bisa ngambil cuti, tiket mahal gitu ya. Satu kurang sedih dia nih, kok nggak kurang kayaknya nih. Nggak enak gitu ya. Kurang sedih. Ya. Nah, bahkan saya tanya salah satu ya, saya tanya salah satu kakek nenek nih yang sudah umurnya mau 70, dia punya dia ulang-ulang terus nih perkataan ini. Saya punya satu cita-cita katanya, apa? Saya tuh pengen umroh bareng sama anak-anak saya katanya. Itu diulang-ulang terus. Dia diulang-ulang terus, dia pengen umroh sama semua anak-anak. Nggak boleh kurang satupun. Saya pengen umroh bareng sama semua anak-anak saya. Ini cita-cita sebelum meninggal. Tapi sampai sekarang belum terkabulkan ya, karena tahulah ya, sudah ada yang nikah, ada yang apa, ada yang ini gitu. Tapi dia ulang-ulang terus. Saya punya satu cita-cita nih, pengen umroh bareng sama anak-anak saya semuanya. Lengkap katanya. Ini bukti bahwasanya ya itu kebahagiaan seperti itu. Ya, pada jamaah, kebahagiaan Allah begitu ya. Itu baru di dunia, apalagi di surga Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita lanjut sekarang tema selanjutnya. Ya, tema selanjutnya. Mas ini masih ada waktu ya? Waduh, 5 menit, gimana bahasa yang ya? Bahas apa namanya? Bahas reuni sahabat di surganya, ini gimana ya? Ya, siap ya. Yang masuk surga aja ini saya potong-potong tadi ya. Saya skip. Ya, kita bahas sedikit tentang reuni sahabat di surga, nggak apa-apa sedikit ya, 5 atau 10 menit baru kita tanya jawab. Sekarang bagaimana reuni sahabat di surga? Nah, ini Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Nah. Jadi kembali Allah itu memberikan wasilah suatu kebahagiaan, ya, kebahagiaannya. Nah, sebagaimana kita, jadi pertama tentu kebahagiaan itu ngumpul sama keluarga, ya nggak? Ya ini paling utama ini, bahagia di dunia itu ngumpul sama keluarga. Nah, kemudian kebahagiaan kedua adalah kita ngumpul sama teman-teman, tapi teman-teman yang baik, satu frekuensi, satu ini dan sebagainya. Iya enggak? Ya, kita punya teman-teman. Kita pasti bahagia ngumpul dengan teman yang baik, teman. Makanya misalnya bawa bapak nih, ngumpul sama teman-teman yang main pingpong, seneng pasti kan? Seneng tuh. Coba aja lagi safar lagi apa, cepetan main pingpong lagi. Ngumpul gitu kan. Seneng, bahagia. Ngumpul dengan teman-teman. Ya. Jadi kebahagiaan itu adalah ngumpul. Nah, ternyata demikian juga nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memberikan fasilitas ini. Yaitu reuni dengan sahabat di surga. Reuni dengan sahabat. Ya. Nah, jadi memang konsepnya nanti di surga kita akan berkumpul dengan sahabat-sahabat kita. Sahabat yang bagaimana? Nanti ada pembahasan, tentunya sahabat yang baik. Pertama kita bahas tentang ngumpulnya. Yang kedua, di mana ngumpulnya. Yang ketiga, kalau ngumpul ngapain? Nah, itu ya. Kalau ngumpul ngapain? Di surga nanti. Jadi yang pertama ngumpulnya dulu. Nah, sebagaimana di surga, di dunia, kita bahagia ngumpul dengan teman-teman. Satu circle. Ngumpul, senang ya kan? Ya kan? Sama juga di surga juga Allah juga kumpulkan. Bahagia dengan teman-teman nanti. Ngumpul. Ya, reuni bahasanya, ngumpul lagi. Kenapa disebut dengan reuni? Karena setelah berpisah. Dan ini perpisahan bukan sembarang perpisahan. Bukan perpisahan yang teman kecil ya, setelah 10 tahun ketemu, 20 tahun ketemu, teman kuliah 15 tahun, 20 tahun ketemu, enggak. Bukan belasan tahun, bukan puluhan tahun perpisahan. Tapi ini reuni perpisahannya sangat lama ya. Coba kita hitung-hitung ya. Dipisahkan dengan kematian. Ini kan udah pisah ya. Terus menunggu kiamat masih lama jangan nih. Masih lama nih. Jadi dipisahkan berapa lama? Ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun kita nggak tahu ya. Ya jelas ada hadisnya. Katanya Nabi SAW itu, saya pernah bahas ini dalam daurah tanda-tanda kiamat. Nabi pernah mengatakan ana wasa'ah, jarak antara
kiamat dengan aku seperti ini. Jadi ini ini Nabi Adam turun di dunia. Ini kan ada 3 ruas ya, 3 ruas. Ini Nabi Adam diturunkan di bumi. Di ruas ini nih Nabi Muhammad SAW diutus. Baru ini kiamat. Seperti itu. Jadi antara jarak Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah 2/3. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW sudah 2/3. Jadi Nabi diutus di 2/3. Baru sa'ah, yang namanya sa'ah kiamat itu di sini. Sejak Nabi sampai kiamat itu sudah 1/3 umurnya manusia sebelum kiamat. Makanya kita memang akhir zaman, sudah ujung-ujung. Makanya disebut Nabi akhir zaman, memang sudah ujung. Ya, karena kalau Nabi diutus di sini bukan akhir zaman namanya, baru-baru awal. Ya enggak? Kalau Nabi SAW diutus di sini, bukan akhir zaman namanya, bukan Nabi akhir. Nah, karena beliau sudah di sini, makanya akhir zaman. Nabi terakhir. Segini. Nah, ini nggak tahu ini berapa ya. Jelas Nabi Adam sama Muhammad SAW berapa umurnya nggak tahu ya. Jadi kita nunggu nih, nunggu. Jadi yang wafat di sini nunggu. Nggak tahu ribuan tahun atau 10.000 tahunnya terpisah, dan itu udah nafsi-nafsi. Terpisah ya. Itu baru kita baca, belum kita bicara padang mahsyar gitu. Bicara apa aja, kepisahnya lama banget. Makanya disebut reuni. Ya, ada reuni akbar, ini nggak tahu namanya reuni apa nih. Ngumpul. Nah, jadi ini kita akan kumpul lagi di surga nanti. Allah kumpulkan. Ya, dan bagaimana mengumpulkannya tadi? Konsepnya tadi adalah kita akan saling unjuk. Pertama, ngumpulnya di mana? Ini saya bacakan dalilnya dulu ya. Contoh dalilnya. Dan hadis Nabi SAW ya, karena saya tuh kalau kajian nggak nyampein dalil itu nggak seret. Makanya kita perpanjang waktunya ya. Nabi SAW menyebutkan inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah. Sesungguhnya di surga ada pasar. Di surga ada pasar ya'tunaha kulla jumu'ah. Yang penduduk surga akan mendatangi pasar ini setiap Jumat. Ya, ini juga penjelasan panjang nih. Ya, disebutkan kullu jumu'ah itu maksudnya bukan hari Jumat, tapi perputaran hari, karena di surga nggak ada Senin, Selasa, Kamis, nggak ada. Matahari bulan nggak ada. Matahari bulan sudah Allah masukkan ke neraka. Ya, kenapa masuk ke neraka? Bukan untuk disiksa, tetapi supaya membuat penduduk neraka yang nyembah surga sama menyembah matahari bulan sakit hati. Yang disembah nggak ngapa-ngapain, kayak gitu. Ya, jadi nggak ada hari, nggak ada apa. Jadi maksudnya kullu Jum'ah itu memang hitungan apa ya, istilahnya perkiraan hari. Setiap seminggu sekali, sepekan sekali, nanti penduduk surga itu akan pergi ke pasar surga. Ya, pasar surga seperti itu. Nah, disebutkan di sini saya lihat ini syarahnya Imam Nawawi terhadap hadis ini. Saya bacakan. Wal muradu bisuqi najma' lahum. Maksudnya pasar itu bukan pasar yang kita bayangin sekarang. Pasar tradisional apa gitu, bukan maksudnya. Tapi maksudnya majma' lahum, tempat ngumpul maksudnya. Ya, tapi cuma untuk memberikan gambaran, karena di zaman Nabi SAW orang dulu kalau ngumpul ya di pasar. Pasar pusat ekonomi dulu. Ngumumin barang hilang di pasar. Ya orang tempat ngumpulnya di pasar. Majma' lahum, jadi bukan pasar. Maksudnya ya bukan, jangan gambarnya tuh di surga tuh ntar pasar tradisional loh ya. Tapi intinya majma' lahum yajtami'u fihi kama yajtami'un nasa fi dunya fi suq. Tempat manusia ngumpul karena sebagaimana manusia itu di dunia ngumpulnya di suq, di pasar. Intinya tempat ngumpul pokoknya. Ya, seperti itu. Kemudian ya'tuna hakul jamaah fi miqdari jumu'ah ay usbu, ya, sesuai dengan usia miqdar ya, kadar satu ini ya. Kadar satu pekan. Usbu. Walaysa hunaka haqiqatul usbu, karena nggak ada pekan di sana. Nggak ada Senin, Selasa, Kamis, nggak ada. Ya, kenapa? Lifaq bisyamsi wal laili wan nahar, matahari nggak ada, bulan nggak ada. Bukan. Seperti itu. Ya. Kemudian juga disebutkan juga ini penjelasan yang lain ya. Inna suqal jannah huwa makanul liqa' lil mu'minin ba'dhum li ba'din. Ya. Kenapa? Karena di pasar surga itu tempat ngumpulnya mukmin. Lizdiyadin na'imi bima yajidu min lazatin wa sa'abdud. Ya, kenapa? Karena supaya bertambah kenikmatan. Kenapa? Kalau nikmat itu bertambah kalau dinikmatin bareng-bareng. Coba aja kita punya kopi enak, kita makan sendiri kurang enak.
Tapi kalau kita makan bareng-bareng lebih enak lagi. Maka disebut ziyadun na'im, supaya nambah nikmatnya. Seperti itu. Ya. Nambah. Nah, jadi intinya konsepnya di surga nanti sahabat ngumpul. Di mana tempat ngumpulnya? Ya, di mana tempat ngumpulnya? Ngumpulnya tadi pertama di pasar surga. Kemudian di mana lagi tempatnya ngumpulnya? Saya bacakan di sini penjelasannya. Bal yatazawwaruna fil manazil. Mereka ngumpul yatazawwarun, saling berziarah fil manazil, di rumah masing-masing, di kerajaan masing-masing. Jadi tadi ini saya punya kerajaan sama istri saya nih. Nanti ya kita main-main ke kerajaannya ini yuk, sohib lama di dunia gitu. Nanti datang berkunjung main-main gitu. Ya. Kemudian di mana lagi? Wa tahtahu asjar disebutkan. Berkumpul di bawah pohon. Wa ala syawatil anhar, di pinggir-pinggir sungai disebutkan. Wa fi jami'il mutanazzihatil al-mukhtalifah, dan di berbagai tempat-tempat indah di surga. Yang kita nggak tahu tempat-tempat indahnya. Itu tempat ngumpul nanti. Ya. Ini disebutkan tempat ngumpul. Jadi tempat ngumpul, tempat reuninya di mana? Pertama, yatazawwaruna fi manazilihim, saling mengunjungi rumah-rumah. Kemudian gimana lagi? Di pasar, di bawah pohon, di pinggir sungai. Kemudian di tempat-tempat mutanazzihat, tempat-tempat indah di surga, kita nggak tahu. Ini tempat ngumpul, reuni sahabat. Kemudian selanjutnya, ya, kalau kira-kira kemudian tadi yang di surga, di pasar ngapain? Nah, ini saya bacakan penjelasan ulama tentang tentang pasar di surga. Ya, di surga disebutkan pasar, ya, disebutkan pasar, ya. Tetapi pasar di surga itu tidak ada jual beli. Nah, makanya tadi tempat ngumpul. Tapi kenapa disebut pasar? Karena memang yang namanya ngumpul tuh enaknya di tempat yang ada jual belinya. Jadi begini. Di antara kebahagiaan kita, ya, kebahagiaan kita itu kan ini kan psikologinya supermarket itu, kita ngambil-ngambil sendiri itu supaya bahagia gitu ya. Nah, sama. Jadi di surga itu sebenarnya begini ya, bisa aja kita lagi bertelekan di atas aroik, di atas permadani dan semuanya, kita tinggal panggil wildan muhaladun, pelayan-pelayan kecil, tolong ambil ini, tolong ambil ini, langsung datang. Bahkan penjelasan tentang buah-buahan disebutkan tu'ti ukulaha kullahinin, ya, dia datang dia menghasilkan buahnya setiap musim. Itu kita lagi duduk begini, kemudian nanti buahnya yang datang set gitu. Nah, kita tinggal ngambil. Jadi sebenarnya itu apa yang kita minta langsung ada, langsung disediain, dibawain dan sebagainya begitu. Nah, sebenarnya kita bisa kita minta. Tapi ada satu lagi kebahagiaan yaitu ngambil-ngambil sendiri. Itu juga kebahagiaan. Jadi kita di pasar tuh salah satu kebahagiaan lah, sudah ada barang-barangnya, kita tinggal ngambil itu kebahagiaan. Ya, benar nggak ibu-ibu belanja bahagia nggak? Ya, sudah ada, ngambil ini kebahagiaan. Padahal memang bisa kita minta di tempat kita bisa. Nah, ini satu-satu kebahagiaan. Kemudian sekarang kalau kita ngumpul sama teman, enaknya di mana kira-kira nih? Pasti di tempat-tempat yang memang ada jual beli. Ya, di kafe, di mana lagi? Di mall gitu kan ya, di mana. Jadi enaknya begitu. Nah, sama juga di surga begitu. Kenapa ini disebut pasar? Memang tempat ngumpul enak, tempat reuni enak gitu. Itu konsep seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini baru yang terakhir. Nah, lalu ngapain? Nah, tadi sudah ya, sekarang ngapain? Ya, ngumpul sama sahabat di surga itu. Setelah ketemu kan, ngumpul kan. Sekarang ngapain? Ya. Sekarang ngapain? Ini ada penjelasan ya. Ada penjelasan terkait ya. Saya bacakan ya. Wa tahaddatsa ba'dhum li ba'din. Jadi setelah hari ini sahabat di surga itu ngapain? Disebutkan tahaddatsa ba'dhum li ba'din. Ngobrol satu sama lain ya. Udah ngumpul ya ngobrol lah gitu. Ngobrolnya apa? Wa tazakkuruhum bima kana fi darid dunya, dan mereka ngomongnya itu tazakkur, saling mengingat kejadian di dunia. Ya. Wa ma'alu lidahi fi daril akhirah, dan apa-apa yang bisa mengantarkan mereka ke surga ini. Jadi kalau sudah ngumpul nanti sesama teman itu ngobrol. Ngobrolnya apa? Ngobrolnya tentang apa yang terjadi di dunia. Dan ini sesuai, coba sekarang ya para jemaah nih, ada reuni SMP, ada reuni SMA.
Ada reuni apa lagi? SD ada nggak? Reuni SD? Reuni PAUD kan? Ada reuni nggak? Kita ambil reuni ini aja lah, reuni kuliah biasanya ya, kuliah mungkin ya. Kira-kira pas mau ketemu sama teman kuliah, ngobrolin apa coba? Hah? Ngobrolin apa? Iya, ngobrolin pas kuliah dulu. Waktu kita punya dosen killer, kita punya apa, kita punya dulu tugas, kami yang tukang copy paste, kamu yang apa, kamu yang ini, kami yang sering nitip absen, kamu kan gitu ngobrolnya kan. Jadi kalau kita reuni ya kita ngumpul dengan ya apa ya, apa momen kita saat itu begitu. Iya kan? Ya, begitu juga apa reuni teman SMP pasti bahas-bahas tentang SMP. Oh ya, kamu kan angkatan ini, kamu begini oh, gitu kan. Itu kemarin guru kita yang itu gimana gitu kan. Pasti bahas gitu. Nah, sama juga di surga nanti kita akan membicarakan tentang tazakuru bima kana fid darid dunia. Membicarakan tentang apa yang terjadi di dunia, tapi ingat wa ma'alu ilaihi fidara, tapi sesuatu yang bisa mengantarkan kepada surga. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol Bang. Nanti di surga itu jadi ngomong urusan dunia plus apa yang bisa ngantarkan ke surga. Jadi di surga itu bukan ngobrol-ngobrol yang nggak ada manfaatnya gitu loh. Kira-kira yang menang Prabowo atau siapa gitu, nggak ada. Kok bisa kemarin curang, kemarin ini bisa-bisanya 300 T cuma 6,5 tahun. Ya, ini siapa yang masang pasak apa pagar itu sekian kilometer di Tangerang, nggak ada namanya gitu, enggak. Jadi pembicaraannya apa? Pembicaraannya tentang kejadian di dunia. Wa ma'alu ilaihi, yang mengantarkan ke surga. Pembicaraannya apa jemaah coba? Pembicaraannya tentang wah dulu kita ini ya, dulu kita takmir Masjid An-Nahl, kita kemarin rapat gini. Bicaranya kayak gitu. Itu kemarin kan bangun masjid, ya bangun masjid, kita apa namanya bangun masjid, kita bareng-bareng, kita rapat, kita merintis Masjid An-Nahl dari dulu cuma musola kecil, kita bangun, sempat ditolak tapi kita begini, nah itu yang dibicarain nanti. Ya, yang dibicarain di surga, yang dibicarain apa? Di surga nanti apa? Ya berupa ketaatan bersama. Itu dibicarain. Jadi jangan salah nanti teman-teman pada main pingpong entar dibicarain loh. Amin ya rabbal alamin. Pas ketemu ntar di sebelah main pingpong dibicarain nanti. Di surga nanti disudahin, bicarain. Kita bangun masjid, kita apa, kita buat program, pas ketemu di surga bicarainnya itu. Semua amalan-amalan bersama, kegiatan bersama, apa semua ini. Ya, dan juga nanti sering ngomong nanti, oh iya, setelah kemarin saya waktu ditimbang ternyata amalan bangun masjid ini besar banget. Cerita ya. Iya, untung aja kita alhamdulillahnya ikhlas kemarin ya. Ikhlas gitu. Ternyata pas ditimbang amalan masjid ini gede banget itu. Kan nanti kita menjalani timbang itu semua. Ditampakkan sama Allah amalannya. Cerita nanti dia, oh, amalannya gede banget. Pahalanya gede. Nah, ngobrolnya begitu nanti. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun itu ya, misalnya pernah berangkat bareng, pernah ngaji bareng, pernah satu kelas bareng bahasa Arab, satu kelas apa namanya? Satu kelas tahsin, pernah ngaji bareng, pernah berangkat bareng, pernah umroh bareng, pernah ini bareng, semuanya itu akan jadi pembicaraan. Itulah yang dibicarakan di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Bicarain itu. Ya, perjuangan-perjuangan di dunia bareng-bareng itu dibicarain semua. Ya, dibicarain. Ya, kenangan-kenangan di dunia semua nanti dibicarain. Itulah yang menjadi pembicaraan hangat. Dan tentunya senang. Ya, maksudnya kalau reuni di dunia aja, kita mengenang itu semua senang gitu kan. Senang gitu kan, ketawa-ketawa, ya misalnya ngumpul dengan teman sekelas. Dan kalau reuni, kenangan baik, kenangan buruk, itu kalau dibahas itu pasti senang. Contoh misalnya ya, kita lagi reuni dengan teman satu kelas. Kita ngumpul, kemudian bahasnya apa? Bahasnya dulu sekelas pernah dihukum sama guru. Itu kenangan buruk atau kenangan buruk atau kenangan baik? Tapi kalau dibahas kenapa? Bagaimana? Ketawa-ketawa tetap. Jadi namanya kenangan itu mau dibahas buruk, sebenarnya itu tetap ketawa-ketawa. Iya Pak? Ya, dulu aja itu ini ada teman saya reuni, ketemu. Mereka bahasnya apa coba? Dulu pas kecil maling tebu. Ketawa-ketawa. Maling tebu dulu masih kecil kan ya, jalan masih kecil itu kan dia jadi saya ingat ya, dia ini kan kebun tebu kan. Dia kan kecil, masuk truk, tiba-tiba sampai tengah, krek gitu. Wah, dia udah matain berarti. Habis itu keluar, habis itu bawa tebu makan gitu. Itu ketawa. Ya, harus tobat padahal ya.
Itu ketawa ngumpul-ngumpulnya. Nah, apalagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala nanti cerita ini, cerita bangun masjid, cerita apa, kita apa ya, yang sedih-sedih juga diceritain. Kita bangun masjid ditolak, bangun masjid begini, ya kita dakwah sempat di demo, dakwah dibubarkan gitu. Dakwah di apa itu akan jadi kenangan indah. Ya gitu. Ya, baik para jemaah sekalian, oleh karena itu, nah, makanya kalau pengen seperti ini, nah carilah teman yang baik gitu. Makanya katanya Hasan Al-Basri, aksiru minas sahabah fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyalah sahabat-sahabat yang baik karena mereka akan jadi syafaat, akan teman ngumpul di surga lagi seperti itu. Sebaiknya ya, sebaiknya sahabat yang buruk akan jadi musuh. Sahabat yang buruk akan jadi musuh. Karena Allah berfirman, al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, ini Allah berfirman dalam Al-Quran. Al-akhillah. Al-akhillah itu jamak dari khalil. Dan khalil ini derajat yang paling tinggi. Jadi dalam bahasa itu ada habib, ada khalil. Makanya khalilullah ada dua. Siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Cuma dua khalilullah. Ini karena derajat cinta paling tinggi. Sedangkan habib di bawahnya. Jadi bahasa Arab itu begitu. Habib di bawahnya. Makanya kita sebutnya Nabi itu Habibullah, jangan Habibullah. Kita nyebutnya Nabi SAW dengan apa? Khalilullah. Ya, kalau bisa jangan yang Habibullah, karena kita menurunkan derajat beliau. Khalilullah itu atau Khalilur Rahman. Ya gitu. Kita sebut Nabi itu Khalilur Rahman karena Habibullah derajatnya di bawah. Habib di bawah Khalil. Nah, seperti itu. Nah, disebutkan al-akhila, jangan dari Khalil. Ini orang yang di dunia itu cinta mati-matian, kompak apa dan sebagainya. Al-akhila yauma izin ba'duhum li ba'din adu, ternyata di akhirat musuh-musuhan. Ilal muttaqin. Jadi semua persahabatan ya, sekompak apapun di dunia kalau tidak berlandaskan cinta kepada Allah itu akan jadi musuh-musuhan. Contoh misalnya ada orang kompak dan sebagainya, mereka kompak. Ya misalnya contohnya mereka kompak ngeband ya, ngeband kompak terkenal apa gitu gini, tapi terus masalahnya lagi ngasih ngeband nggak ada satupun ngingetin tentang sholat. Nanti di hari kiamat sering nyalahin, kamu sih nggak gini, kamu kamu kita nggak sholat, kamu gitu. Nah itu ya gitu ya, jadi lagi goes, lagi lari itu satupun nggak ada ngingetin sholat. Nanti di hari kiamat musuh-musuhan, padahal di dunia kompaknya bukan main, posting-posting, upload eksis gitu ya. Di dunia kompak luar biasa, di akhirat salah sekali nyalahin. Kamu sengaja goes, kamu gitu ya, nggak ingetin sholat, gara-gara kamu saya nggak ini lalai ya gitu. Baik para jemaah sekalian, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan terkait tema kita pada kesempatan hari ini. Masya Allah, memang ini tema daurah ya, nggak cukup satu pertemuan ya, masih banyak yang perlu kita jelaskan tentang ini, banyak sekali ya. Tapi kita cukup sampai di sini dan insya Allah setelahnya mungkin kita lanjutkan tanya jawab ya insya Allah. Silahkan kita tanya jawab insya Allah. Tadi pakai mic ya, pakai kertas ya. Ini mungkin ada dua jadi tadi. Yang pertama Ustaz memberikan pertanyaan, kemudian kita baca pertanyaan dari jamaah. Siap. Oh ini pertanyaan untuk bagi hadiah bagaimana nih? Pertama Ustaz kasih hadiah dulu. Oh kasih hadiah, oke siap. Jadi ada oh banyak banget hadiahnya ya. Siap nih, pertanyaan buat siapa nih? Iwan atau Ahmad? Oke bisa. Ini pertanyaan buat Iwan atau Ahmad atau? 5 Iwan, 5 Ahmad. Oh 5 Ahmad. Baik, Iwan dulu berarti nih. Oke. Oke, untuk pertanyaan untuk Ikhwan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, ya maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Apalagi kalau sekeluarga ya, sudah sekeluarga juga. Nah, pertanyaannya buat yang Ikhwan, siapa yang rumahnya paling jauh? Jadi dia menuntut ilmu paling jauh. Siapa ya? Ini kalau begini saya minta tolong panitia nih, coba. Ya rumahnya paling jauh. Rumahnya paling jauh. Ya, Bapak-bapak, mungkin siapa pertama dari PD.
Yang angkat tangan siapa? Dari mana? Serang. Ada yang video dari Serang? Ada yang video dari Serang? Mungkin panggilan Serang. Silakan tadi, silakan. Gimana? Silakan. Angkat kalian dari angkat. Silakan. Mana nih yang dari silakan? Silakan. Bapak yang boleh angkat tangan. Yang kopi hitam tuh. Enggak mau. Ya udah. Ini dari Serang ya. Oke. Yang mana tuh? ya, yang paling bawah pokoknya. Oh ini, udah mana-mana aja lah boleh. Ini ambil satu atau gimana? Satu-satu. Ini satu nih. Satu pertanyaan. Oh ini yang dia bungkus aja lah, cuma buat Bapak. Sekarang pertanyaan buat yang ahwat ya. Hah? Apa? Iwan dulu 5. Oh Iwan dulu, nggak ganti-gantian? Saya aja dulu. Oh gitu ya. Kayaknya ganti-gantian biar dia nanti dia. Yang ahwat dulu berarti ya. Oke, pertanyaan yang ahwat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwaju wadudal walud, fa inni mukasirun bikumul umam." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan jumlah umatku yang banyak di hari kiamat. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak anaknya? Ada yang lebih banyak dari itu jana 8, 9, 10. Ada 3, 2, 1. Oke, yang jana ya. Ya, oke ya, ini pilih bebas ya. Satu tuh berapa? Satu aja ya. Lebih yang dibungkus aja lah insya Allah. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Buat siapa? Buat Iwan sekarang ya. Buat bapak ya, buat bapak. Nabi SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kamala nisfal iman, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Hadis Nabi. Apabila seseorang laki-laki sudah menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Sudah sempurna separuhnya. Tinggal bertakwa di sisa setengahnya. Pertanyaannya apa kira-kira jemaah? Ya. Ya, pertanyaannya siapa yang nikahnya paling muda usianya? Jadi paling segera menyempurnakan keimanan. Setengahnya. Hah? Apa itu? Apa? 21 tahun lah. Coba tanya jemaah, siapa tahu ada nih. Iwan dulu gitu. Bapak, Mas, ada yang lebih muda daripada 21 tahun nikahnya? Masa nggak ada nih? Enggak. Bisa ya. Yang di atas 21 mungkin yang paling dekat ya, Pak. Dua. Boleh. Ada yang dua saya dari silakan. Dua ada berapa orang? Cari yang paling muda, dirinci dong itu ya. 22 tahun. Kan bulannya beda bulannya. Ada lagi 22 tahun? Sama, satu aja. Oke. Ya, oke. Dikasih yang ini deh, yang bungkus dulu aja. Ya. Ya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya buat akhwat. Buat akhwat, pertanyaannya sama juga pertanyaan hadis Nabi SAW ya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Apabila telah datang kepada kalian orang yang
ridhoi agamanya, datang ngelamar gitu ya, maka fazawiju, maka segera nikahkan. Kalau enggak nanti banyak kerusakan seperti itu. Nah, makanya pertanyaannya adalah siapa yang dulu paling muda dilamar? Ya, bukan nikah, dilamar. Iya, dilamar. Bukan nikah. Nah, tadi hadisnya iza ja'akum, datang lamar. Iya, karena ada yang ditolak. Jadi harus terus terang ya. 16 tahun. 16 tahun sudah dilamar. Ada yang lebih muda? Dapat ya, insyaallah. 15 tahun. Dilamar, masya Allah. 14 tahun. Waduh, masya Allah. 14 ya? 14 ada yang lebih muda? 14 tahun. 14. Oke. Nggak ada yang lebih muda lagi. Oke. Ya. 18. Insyaallah. Ini 14 sudah dilamar ya. Insyaallah ini peringatan buat pemuda-pemuda ini, ada barang bagus segera, kalau enggak nanti keduluan orang. Ya, segera ya. Keduluan orang. Oke, buat yang ini, buat yang apa? Ya, pertanyaan buat Iwan lagi. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna ma la yarham saghirana wa lam yarfis syarafa kabirana." Bukan bagian dari kami yang tidak menghormati yang besar dan menyayangi yang kecil. Pertanyaannya, siapa yang paling tua umurnya? Kita beri, kita hormati ya. Kita hormati berarti ya. Berapa, Pak?